Thumma inna hadzal hadits qad ishtamal ala arkanil Islam fa huwa min qawaidid din al-'azimah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ini hadis yang ketiga, ad-durusul mustafadah minal hadis, pelajaran yang kita ambil atau pelajaran yang kita ambil manfaatnya daripada hadis ini. Qawaiduddin, yang pertama qawaiduddin tsabitah wa muhaddadah wa mubayyinah. Kaidah-kaidah agama itu sudah kokoh, muhaddadah sudah ditentukan, mubayyinah sudah dijelaskan. Mubayyinah ya. Wahiyya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu syahadatain bahwasanya tidak Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah wa itauz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Ini kaidah agama. Ketika seseorang itu mengucapkannya atau melakukannya, jangan sampai seseorang itu mengeluarkan orang lain daripada Islam disebabkan karena suatu perkara selain daripada perkara yang disebutkan ini tadi. Nah, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Islam dan tidak bisa dikafirkan sampai dia melakukan perbuatan yang bisa dikafirkan secara muktamad. Artinya tidak ada mungkin ditakwil lagi, tidak mungkin mungkin seperti ini. Kalau seandainya ada kemungkinan, maka kita gunakan kemungkinan itu untuk menyelamatkan dia daripada kekufuran. Tapi selama dia ini sholat, selama dia mengucapkan la ilaha illallah, selama dia puasa, selama dia menunaikan zakat, maka seseorang itu tidak boleh mengeluarkan orang lain daripada Islam, karena ini kaidahnya. Ya, kaidahnya ini ya ini, selama dia sholat. La khilafa, yang kedua, la khilafa fi kufrin man inqara wujubus shalah baina ahli ilmi. Ya. Tidak ada perbedaan ya, di dalam kufurnya orang yang ingkar wajibnya sholat. Ya, jadi semua bersepakat bahwasanya setiap orang yang ingkar, yang menyatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka itu kufur. La khilafa fi. Tidak ada khilaf di dalam situ. Ya. Bagi siapa? Bagi yang mengingkari kewajibannya sholat. Innamal khilafu fi hukmi man tarakaha amdan fa aba an yusalliyaha la juhudan li fardhiha bal takasulan wa tahawunan. Ya. Tetapi ada khilafnya itu di dalam hukum tentang seseorang yang meninggalkan sholat secara sengaja dan dia tidak mau untuk sholat. Nah, bukan orang yang mengingkari kewajiban sholat, tetapi dia hanya malas dan meremehkannya saja. Nah, di situ baru ada khilaf. Jadi yang meninggalkan secara inkar itu kufur, tidak ada khilaf. Tapi yang meninggalkannya itu secara sengaja karena malas atau karena meremehkannya, maka dia tidak kufur. Tapi ada khilaf di sini. Fadhahaba Ahmad bin Hanbal wa Ishaq wa Ibnul Mubarak ila annahu kafir. Nah, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq wa Ibnul Mubarak, mereka berpendapat bahwasanya orang tersebut kafir, meninggalkan sholat secara sengaja dan tidak mau untuk sholat. Ya, dan tidak mau untuk sholat ya. Bukan yang kalau qadha ya masih lain. Wa dzahaba al-jumhur min as-salaf wal khalaf minhum Malik wasy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa ashabu ila annahu yufsak wa la yukaffar. Ya. Dan banyak dari pendapat jumhur, daripada salaf dan khalaf ya, daripada salaf itu 300 tahun setelah Nabi atau dari tahun Nabi sampai 300 tahun, dan khalaf itu 300 tahun berikutnya ya, 300 tahun ke atas itu khalaf ya. Menurut jumhur ulama daripada Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabat mereka, bahwasanya orang seperti ini hukumnya fasik dan tidak dikafirkan. Jadi yang mengkafirkan atau yang menganggap kafir itu madhab Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq wa Ibnul Mubarak. Mereka menyatakan bagi orang yang malas melakukan sholat, meninggalkan sholat dan tidak mau untuk melakukannya,
karena malas atau meremehkannya, dia kufur. Tapi menurut jumhur ulama daripada Syafi'i, dia itu fasik dan tidak dikafirkan. Jadi kalau seandainya ada orang yang kita ngelihat kesehariannya tidak sholat, maka kita tanya, kamu kenapa tidak sholat? Ora wajib. Ora wajib itu, ora wajib. Ini kufur. Tapi kalau misalkan saya ini aslinya ya kepingin sholat, tapi saya tidak tahu caranya sholat, atau saya malas, atau saya tidak tahu, saya sudah terbiasa, sudah lama saya tidak sholat. Nah, kadang sampai ada orang yang menganggap dirinya kufur dengan sendirinya. Bapak kenapa kok masuk Islam lagi? Saya dulu pernah Islam. Duh, terus kenapa Bapak keluar daripada Islam? Ya, saya tidak keluar, cuma saya tidak sholat, tidak ngapa-ngapain sampai tua. Ya, saya mau masuk Islam lagi. Ya, dia menganggap ya wis dia itu keluar daripada Islam. Ya, padahal kalau seandainya dia tidak melakukan sesuatu yang mengkafirkan, ya dia tetap muslim. Selama keyakinannya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tetap muslim. Jadi kalau orang yang tidak sholat, dia tinggal dilihat. Ya, kenapa tidak sholatnya? Dan tidak serta-merta langsung kufur ya. Iki Islami KTP ora tau salat, aku ketok ora tau salat, ya, tentu. Ada orang yang sholat tapi melakukan dosa yang lain. Ada orang yang meninggalkan sholat tapi dia melakukan ketaatan yang lain. Meskipun itu hal yang tidak dibenarkan untuk meninggalkan sholat karena itu tiang agama, tetapi tidak langsung dikafirkan, karena ketika kita itu menyatakan kafir sedangkan dia itu tadinya Islam, maka dia termasuk orang yang kekal di neraka ya, berbahaya sekali. Dan kita mengharap kita ini menyelamatkan orang lain, bukan malah ya, mengkafirkan orang lain atau ya, ketika ditanya, Fulan, kamu ini tugasnya apa? Saya ini dai. Ya, kamu bagaimana? Ya saya mengkafirkan orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Terus kamu lakukan? Ya saya ngebom. Itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu saya bom. Ya, kalau mereka dibom, tempat mereka kembali itu kemana? Ke neraka. Ya, mereka itu kafir, mereka itu musyrik, bid'ah. Berarti setelah mereka meninggal ke neraka, berarti kamu mengirim mereka itu ke neraka. Oh iya. Maka ulama tadi mengatakan, kalau begitu apa bedanya kamu dengan iblis? Iblis itu ngajak orang-orang untuk masuk neraka, lah kamu juga ngajak orang untuk masuk neraka. Bingung dia. Nah, ini masalahnya itu apa? Tidak memiliki pemahaman yang luas. Kalau seandainya kita menyatakan bahwasanya itu dia orang kafir, maka dia termasuk objek dakwah. Kalau seandainya kita mengatakan fulan bid'ah, maka itu juga termasuk objek dakwah kita. Bagaimana caranya kita itu menyelamatkan dia daripada bid'ahnya, bagaimana kita menyelamatkan dia daripada pemahamannya, bukan malah dikucilkan, bukan malah dimusuhi, bukan malah dijauhi, malah sampai dibom. Nah, ini berbahaya. Waliyadzubillah. Ya, sehingga yang meninggalkan sholat tinggal dilihat. Kalau malas ya kebanyakan muslim ya, malas ya. Ya, kebanyakan sih malas ya. Ya mudah-mudahan gara-gara malas saja jangan sampai mengingkari wajibnya atau sampai apa? Tidak menganggap penting ya. Bahaya. Ya, meninggalkan sholat tapi dia masih ada rasa bersalah itu masih mending. Tapi biasanya kalau seandainya sudah sering meninggalkan sholat, rasa bersalah itu sudah tidak ada. Sama seperti orang yang melakukan tindak kriminal, pertama kali membunuh gemeter, deg-degan, wah kacau balau. Tapi kedua, ketiga, keempat sudah kayak bunuh binatang, matikan kecoa, tidak takut. Gitu juga orang yang terbiasa melakukan maksiat dan tidak bertobat.
Atsalits, yang ketiga, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah menghancurkan agama. Ada sebagian membaca hadis bahwasanya sholat itu tiang agama, ya, berarti orang tidak sholat langsung kafir, ya. Jadi ketika kamu disolati, tidak usah disolati di masjid ini, dia tidak pernah sholat, kafir deh. Bagaimana kafir? Tidak ada perbedaan antara kufur dan muslim kecuali sholat. Dia tidak sholat berarti dia kafir. Sholat imaduddin, sholat itu tiang agama. Ya, kalau dia tidak sholat berarti kafir. Jangan disolati masjid ini. Ya, saya tidak mengurus, saya tidak menyolati. Bermasalah. Nah, dia muslim menyaksikan atau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, ya, dia mengatakan seperti itu. Hanya saja dia tidak sholat, ya, tapi dia mengingatkan orang untuk sholat, dia untuk ini. Nah, sedangkan kita tidak tahu batinnya itu kenapa dia kok tidak mau sholat, kita tidak tahu, ya, kita menghukuminya secara zahir, dia muslim. Ya, kembali pada hukum itu tadi. Kalau dia ingkar, ya dia kufur secara mu'tamad, tidak ada khilaf di situ. Tapi kalau masih malas, ya kita sholati, kita mandikan, ya, kita kafani, kita kuburkan di perkuburannya orang-orang muslim. Kalau dia ingkar, dia menyatakan tidak wajib sholat, ya ini kufur. Yang keempat, innal ummah al-islamiyah hiya allati sa'adat ala tawfiri asbabidz dzulli wal mahana indaha li'anna al-a'da lam yahdamul bina al-islam illa ba'da hadamal muslimuna anfusahum qawaidad-din wa sadaqallahu al-azim hina qala fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fa sawfa yalqawna ghayya. Sesungguhnya umat Islam sendirilah yang membantu untuk terwujudnya sebab-sebab yang menjadikan mereka itu hina. Kenapa? Karena musuh-musuh itu musuh-musuh Islam itu tidak pernah menghancurkan pondasi Islam, kecuali setelah orang-orang muslimun menghancurkan pondasi Islam itu sendiri. Ya, jadi yang mulai ya juga daripada muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu benar ketika dia berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Ya, maka kemudian khalafa min ba'dihim, ya, kemudian orang setelahnya, ya, khalfun, ya, orang-orang sebelumnya itu melahirkan generasi berikutnya. Yang generasi berikut ini adha'us shalah, mereka melalaikan salat, wattaba'us syahwat, dan mereka mengikuti syahwat, fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan mendapatkan yang namanya kehinaan. Sehingga Islam itu tidak bisa kalah kecuali saat muslimin betul-betul malah meninggalkan kaidah dirinya sendiri, kaidah agama dirinya sendiri. Saat mereka itu meninggalkannya, ya sudah, musuh-musuh Islam itu bisa apa? Bisa mengalahkan Islam, bisa menghancurkan Islam, disebabkan karena ya muslimin sendiri sudah meninggalkan pemahaman agamanya.